Gue nggak mau dilahirin, tapi kenapa gue dilahirin di dunia ini? Halo, apa kabar? Semoga hari ini kita baik-baik aja ya. Kalaupun enggak, semoga kita semua termasuk orang-orang yang kuat dalam menjalani hari-hari yang dirasa berat. Masih dengan Feby Adiwijaya di Apa Kabar Kehidupan. Di sini kita akan ngebahas segala hal cerita tentang kehidupan manusia. Ngomongin hari-hari yang berat, hampir semua manusia pernah ngalamin hari berat dalam hidupnya. Pernah ngerasain putus asa, pernah mau mengakhiri hidup ini, pernah merasakan ketidakadilan hidup, bahkan ada beberapa yang pernah marah sama Tuhan dan bertanya-tanya, kenapa kita dilahirin di dunia? Alasannya apa? Padahal kita nggak minta untuk dilahirin. Seringkali kita ngerasa kita udah ngelakuin hal baik di hidup ini, tapi kenapa kita masih dapetin kemalangan? Kalau hidup itu hanya untuk menerima kemalangan, ya kenapa harus dilahirin? Akhirnya nggak jarang dari kita itu sering ngebandingin hidup kita dengan orang lain. Kenapa ya dia dilahirin jadi orang hebat? Orang yang bergelimang harta, cantik, ganteng, cerdas, terlahir dari keluarga kaya. Tanpa sadar kita benci dengan diri kita sendiri, bahkan orang tua kita. Ada satu kalimat yang masih nempel di otak gue. Kita nggak bisa milih lahir di keluarga seperti apa. Dan kita nggak bisa milih pengen punya fisik yang seperti apa. Yang bisa kita lakuin adalah mensyukuri keadaan yang ada dan ngejalanin hidup dengan sebaik-baiknya. Percayalah, kita adalah anugerah. Ketika lahir, kita punya peran dalam hidup di dunia ini. Simpelnya aja gini. Dulu gue pernah baca buku yang judulnya Sang Pemimpi. Penulisnya adalah Andrea Hirata. Bercerita tentang orang yang memiliki keterbatasan finansial, tapi dia punya mimpi yang besar. Dia berani mengejar mimpinya hingga tercapai. Mimpinya adalah berkuliah di kampus ternama di luar negeri. Di buku itu ada satu kalimat yang sebenarnya mempengaruhi hidup gue hingga sekarang sih. Kalimatnya adalah, jangan pernah mendahului nasib. Artinya kita jangan pesimis dalam satu hal. Kalimatnya simpel, tapi karena kalimat itu, cerita di buku itu, gue percaya kalau kita mau mengubah hidup menjadi lebih baik, sebenarnya itu bisa. Asalkan kita berusaha, asalkan kita yakin. Contoh nyatanya di hidup gue adalah, gue sebenarnya bukan anak yang pintar di akademis. Pernah nilai latihan ujian nasional gue ketika SMA, gue dapat nilai 0. Dan ketika SD, gue nggak naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2. Tapi setelah ngebaca buku itu, gue percaya, gue nggak sebodoh itu kok. Buktinya di semester 1 di kuliah, gue berhasil dapat IP 4. Saat itu gue belajar terus. Gue berusaha matahin pikiran gue kalau gue itu bodoh. Nah, seandainya aja Andrea Hirata gak dilahirin ke dunia, mungkin buku Sang Pemimpi itu gak akan pernah ada.
mungkin gue nggak akan pernah dapetin IP 4 di semester 1. Dari situ gue percaya kehadiran kita di dunia ini punya tugasnya masing-masing, punya berkat dan anugerahnya masing-masing ketika kita dilahirin. Kita itu bukan manusia gagal. Kita bisa kok ngubah hidup kita menjadi lebih baik, bahkan bisa ngubah hidup orang lain jadi lebih baik tanpa sadar. Sedikit keputusan yang kita ambil di hidup ini punya pengaruh pada kehidupan orang lain. Jadi kalau kamu bertanya, kenapa kamu dilahirin di dunia ini? Jawabannya itu ada di diri kamu sendiri. Kali ini gue ada menanyakan pertanyaan terkait mengenai tema hari ini ke seorang teman. Dia gak mau disebutin namanya, tapi kamu bisa simak percakapan gue dengan dia tentang kenapa kita dilahirin di dunia ini. So, stay tuned. Nah tuh. Ya karena kita itu nggak mau minta, tapi kita dipilih. Ya nggak sih? Sama aja kan yang kita jalanin ini kan skenario dari penulisnya kan bisa dibilang Tuhan tuh ya, yang bikin skenario. Kita ini kan cuma yang ngikutin skenario sih. Peran-perannya itu, ya pemeran-pemerannya itu kan Tuhan yang milih kayak gitu. Berhubung kita salah satu pemeran yang ada di skenario ini, berarti kita ya orang yang dipilih untuk posisi ini udah diatur kayak gitu sih. Sama kayak kita pernah kita waktu kecil misalnya pernah main boneka-bonekaan, tapi yang misalnya boneka ala kadarnya yang kita ya, sendiri, kita main boneka-bonekaan gitu kan. Terus kita kan bikin sendiri tuh, kita bikin karakternya sendiri, kita yang membentuk sendiri kayak gitu sih maksudnya. Jadi kita ini ya cuma ngikutin itu aja. Nah, kalau misalkan orang itu kebagian untuk jadi pemeran yang gak bagus, yang susah, yang gak sesuai harapan dia, patutkah dia marah sama yang nyiptain? Ya dia nggak ada hak itu sih. Oke. Karena ya sebenarnya dia nggak patut marah. Sebenarnya yang harus dia pikirkan justru merubah dari apa yang ada saat ini pada diri dia yang dia nggak suka. Misalnya dianya dilahirkan miskin, dia nggak suka miskin, ya udah lu rubah hidup lu kayak gitu. Ada yang terlahir jelek, dia nggak suka karena dia kok gue dikasih visi kayak gini, ya udah lu berubah. Kan segala sesuatu itu bisa dirubah sih dengan usaha. Sekarang kan orang yang jelek sekarang bisa cakep, orang yang miskin sekarang bisa kaya. Semuanya kan tergantung usaha masing-masing. Nggak ada yang nggak bisa dirubah sih di dunia ini. Ya nggak sih? Benar. Terus apa sih pesan-pesan daripada cuma ngeluh, ya udah lo usaha berubah. Nggak usah cuma lu keluhin dunia kehidupan lo, nggak usah cuma lu keluhin apa yang lu dapat saat ini. Lu rubah, lu usahain kayak gitu. Berarti jangan banyak ngeluh, tapi ubah aja yang bisa diusahain untuk diubah ya. Ya ngeluh nggak apa-apa, tapi jangan cuma ngeluh tapi diam ngeluh, silakan, tapi usaha gitu. Ngeluh diem aja nggak bakal berubah, tapi kalau dia ngeluh sambil ngusahain, mungkin keluhan dia itu bakal berubah jadi sesuatu yang beda gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya salah satu pesan-pesan buat orang-orang yang sampai sekarang itu masih bertanya-tanya kenapa dia terlahir di dunia ini, terus kenapa dia dilahirkan sebagai orang yang malang. Ya sebenarnya kemalangan itu bisa diubah selagi dia mau berusaha sih ya. Iya benar. Oke, makasih cuy udah menjadi pendengar gue pada saat sorry. Makasih cuy udah menjadi narasumber gue pada saat kali ini. Dan gue sekarang ini ada dalam permainan lo. Dan ya gue nikmatin aja. Gue mau protes pun gak ada guna, nikmatin aja. Kalau gue protes kan gue tambah susah tuh hidupnya. Ya gue nikmatin aja.
Bener sih coy. Thank you ya udah jadi narasumber gue kali ini. Gue nggak bakal ngasih tahu ke pendengar gue siapa lo sebenarnya.